Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sedekah berasal dari istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu sodaqah, yang artinya pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Besar kecil sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah keikhlasan hati dalam bersedekah. Sekecil apapun sedekah kita, tetapi kita melakukan dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, sebesar apapun sedekah yang kita berikan, tetapi dengan hati yang tidak ikhlas, maka tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sedekah itu sangat banyak. Di antaranya dapat menghapus dosa, memberi keberkahan pada harta, dan lain sebagainya. Bersedekah intinya dan syarat utamanya haruslah tulus. Dahulu, pada masa hidup Nabi, ada sementara sahabat beliau yang enggan memberi bantuan kepada orang-orang yang selama ini dibantunya. Ingin menghentikan bantuannya dengan alasan mereka enggan memeluk Islam. Rupanya ada kecenderungan hati Nabi untuk membenarkan sikap para sahabatnya itu. Tetapi Tuhan menegur. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 272, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum. Yang artinya, bukan wewenangmu wahai Nabi Muhammad untuk menjadikan mereka memperoleh hidayah masuk Islam atau tidak. Itu wewenang Allah. Lanjutkan pemberian bantuan itu dan bantuan apapun yang engkau berikan. Sedekah apapun yang engkau sumbangkan, itu manfaatnya kembali kepadamu. Karena itu, bantulah siapa yang wajar dibantu, tanpa melihat agamanya. Bahkan bantulah siapapun selama bantuan Anda tidak Anda duga akan dilakukan, akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Bantulah demi kemanusiaan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, An-nasu kulluhum ayyadullah. Manusia semuanya adalah keluarga Allah. Yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Allah adalah Ar-Rahman, pemberi rahmat untuk seluruh makhluk, muslim atau non-muslim, manusia atau binatang, atau bahkan tumbuh-tumbuhan. Mari kita teladani sifat Ar-Rahman itu. Semoga kita berhasil. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah non-fisik, non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir, dan lain sebagainya. Cakupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Namun, agar lebih utama, harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan adalah senyum. Rasulullah memberitahukan bahwa hanya sekedar senyuman di wajah ketika menemui saudara muslim adalah sedekah. Rasulullah bersabda, senyumanmu ke wajah saudaramu adalah sedekah bagimu.
Ada suatu kisah yang berjudul Satu Suap Dibalas Satu Suap. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mempunyai seorang anak laki-laki yang menghilang dalam waktu yang lama, hingga perempuan tersebut putus asa. Suatu hari, perempuan tersebut duduk sambil makan. Ketika ia akan menyuap makanan ke mulutnya, tiba-tiba ada seorang pengemis berdiri di depan pintu rumahnya meminta makanan. Kemudian perempuan tersebut tidak jadi menyuap makanannya. Kemudian ia membawa makanan itu dengan roti yang masih utuh. Ia bersedekah kepada pengemis itu, sementara ia dalam keadaan lapar pada siang dan malam harinya. Beberapa hari setelah itu, anaknya kembali dan menceritakan tentang berbagai kesulitan yang ia hadapi. Anaknya bercerita, hal terberat yang saya alami sejak beberapa hari saya berlahan di kawasan perbukitan di tempat tersebut. Tiba-tiba keluar seekor singa dan menangkap saya dari atas keledai yang saya tunggangi. Sementara keledai itu terus berlari kencang. Cakar singa itu menembus perisai dan jubah saya. Akan tetapi cakarnya tidak sampai ke kulit saya. Akan tetapi saya bingung dan heran. Sebagian besar akal saya hilang. Singa itu membawa saya ke dalam hutan, kemudian membiarkan saya untuk dijadikan santapan. Tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki. Tubuhnya besar, wajah dan pakaiannya putih. Ia datang dan mencengkram singa itu tanpa kasihan, kemudian mengempaskannya ke tanah. Kemudian ia berkata, "Bangkitlah wahai anjing, satu suap dibalas satu suap." Singa itu bangkit dan berlari. Kemudian akal saya kembali pulih. Saya mencari laki-laki itu, akan tetapi saya tidak menemukannya. Saya duduk beberapa saat di tempat saya hingga kekuatan saya pulih. Kemudian saya memperhatikan diri saya dalam keadaan baik-baik saja. Saya berjalan hingga bertemu dengan kabilah saya dulu. Mereka merasa heran ketika melihat saya. Saya menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Saya tidak mengerti makna ucapan laki-laki itu. Satu suapan dibalas satu suapan. Perempuan itu menoleh kepada putranya. Itulah waktu ketika ia mengeluarkan satu suapan dari mulutnya, saat ia bersedekah kepada pengemis yang meminta-minta di depan rumahnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut bahwasannya ketika kita bersedekah, kita harus melakukannya dengan ikhlas, tanpa memandang siapa mereka, dari mana asalnya, apa agamanya, dan seberapa besar kedudukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas apa yang kita lakukan tanpa disangka-sangka dan tak diduga-duga. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.